Peristiwa masa lalu ini perlahan-lahan diucapkan oleh Bai Haoran, dan Qin Yichen segera tertegun. Apa yang dikatakan Bai Haoran benar sekali. Mereka mengundang permaisuri Nuwa, dua tetua umat manusia, dan kekuatan Ke Tiangxuan dan klan Bais. Jika Anda tidak membandingkan latar belakang, Anda benar-benar tidak akan kehilangan sampah Bais satu baris. Tanda seru. Tapi yang benar-benar mengejutkan Qin Yichen adalah, demi Bai Linglong, Bapak tua tidak ragu-ragu untuk menyenangkan permaisuri Nuwa. Apakah patriark tua ini menyukai bakat dan potensi Bai Linglong? Selain itu, permaisuri Nuwa dapat membantu satu sama lain dengan penuh semangat, dan mereka tidak ragu-ragu untuk melawan Bai Wuji. Terlihat bahwa Bai Linglong penting bagi mereka, dan layak untuk merobek wajah mereka dengan Bai Wuji. Bai Guanxing tidak menyangka bahwa Bai Linglong ini, yang jelas-jelas pengkhianat tetapi menganggap mereka sebagai pengkhianat, bisa melibatkan masa lalu yang sensasional. Bai Linglong, itu tidak mudah. Qin Yichen mengerutkan kening dalam pikirannya. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa Bai Wuji telah mengajar Bai Linglong menjadi Baize ortodoks selama bertahun-tahun. Kuncinya tidak mungkin disembunyikan seumur hidup. Baik itu Bai Linglong yang melihat leluhur hitam, mengenal Bai Wuji dan pelindungnya sendiri, atau bahkan jika klan Baize dapat memiliki leluhur, Kaisar Agung dapat mengungkapkan semua ini. Qin Yichen tidak terlalu peduli. Prioritas utama adalah mencari peluang untuk menyembunyikan sampah ini. Es dan salju menutupi lembah klan Kuiniu ini, dan Bai Linglong sepertinya menyadarinya. Melihat kembali ke ruang tempat Qin Yichen berada. Keempat mata itu terhuyung, menunjukkan semangat juang. Setelah seharian, di malam hari, letak, di Narai, seekor sapi api sedang dibakar dengan api, dan itu menghancurkan kuku sapi yang membeku. Sialan Bai Linglong. Meskipun embun beku telah pecah, kuku Jin Wu Hao Huang masih tidak bisa menahan gemetar. Avenue of Ice telah merusak tulang lengan ini dengan parah, dan satu lengan dari tubuh Tao Kuiniu ini tidak berguna. Jin Wu Hao Huang diam-diam menggertakkan giginya. Bagaimana dengan orang pertama dari klan Bais? Jika dewa saya ada di sini, apakah dia berani menjadi sombong? Pada saat yang sama, di bagian dalam klan Bais, melihat Bai Linglong membantai kerumunan Bai Chang, semuanya tampak muram dan menatap Bai Wuji. Bai Wuji, apakah ini murid baik yang kamu ajar? Daripada mengejar pisau pencuri, kamu akan menyerang murid kami? Namun, Bai Wuji memiliki wajah yang polos, dan kata-katanya bahkan lebih arogan. Saya telah mengatakan bahwa posisi kepala keluarga telah diajarkan kepada saya. Dan itu baik untuk semua orang. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, kamu harus melakukannya. Bai Wuji, jangan pergi terlalu jauh. Bai Chang berteriak, matanya berkedip-kedip, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan mencibir. Bai Wuji, murid yang kamu ajar benar-benar luar biasa. Pikirkan kami sebagai pengkhianat. Kamu tidak takut, suatu hari muridmu yang baik akan mengetahui tentang kamu, berbicara tentang pengkhianat. Kamu Bai Wuji tidak begitu bersih. Kata-kata ini penuh dengan ancaman. Dan kata-kata ini segera menangkap wajah Bai Wuji. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah gelombang niat membunuh. Linglong adalah murid saya, dan saya adalah gurunya. Jadi tentu saja ada cara untuk mengajar murid. Dan juga, Bai Wuji menoleh ke belakang. Meski sebagian besar niat membunuh adalah untuk mengunci Bai Shouqiong. Tapi suara dari suaranya terus bergulir. Tapi dia dengan dingin meminum semua orang yang hadir. Jika ada yang berani mengajari murid-muridku, maka aku hanya bisa meminta gurunya untuk mengajarimu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua wakil kepala keluarga tiba-tiba berubah. Meskipun Bai Chang penuh amarah, dia bisa memikirkan apa yang disebut Tuan Bai Linglong, yang penuh cemburu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendengus dingin dan menoleh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan ketika menyangkut Bai Linglong, Bai Shouqiong gemetar karena marah, patah hati, dan matanya menjadi merah. Namun saat ini, Bai Linglong, meski telah berubah menjadi sapi kuai, masih duduk diam di Narai. Seolah menunggu sidang 3 hari kemudian. Tapi sejak Tao Tirani melonjak ke segala arah, bahkan menembus lapisan ruang, tidak hanya mencari Qin Yichen, tapi semua yang dekat dengannya kecuali teman-temannya akan membangkitkan niat membunuhnya. Dan di sampingnya, Fan Wanxing yang disebut Kuiniu sedang bersandar di batu, tersenyum santai. Gadis Linglong, kita belum bisa membunuh suku Bais lainnya. Bagaimanapun juga, mereka masih berguna. Kita harus menggabungkan kekuatan dengan kekuatan mereka untuk menyingkirkan pisau pencuri terlebih dahulu. Bai Linglong menoleh ke belakang ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia berubah menjadi seekor banteng, matanya telah berubah menjadi biru dan putih, dan kekuatannya yang luar biasa melonjak. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Kamu. Ketidakpedulian antara kata-kata itu membuat Fan Wanxing terkejut dan malu. Kapan keturunannya yang bermartabat dari Kaisar Langit pernah ditegur seperti ini oleh teman-temannya? Setelah hening beberapa saat, Bai Linglong berkata dengan dingin, aku akan membunuh pengkhianat Bai Shouqiong. Dan aku tidak akan membiarkan pengkhianat lainnya lewat. Malam cerah, dan pada saat ini, sekelompok monster besar dari Istana Iblis Kuno mengelilingi Jin Krao Hao Huang,
peduli dengan kukunya yang membeku. Tiba-tiba, ada celah di belakang Queen Yu, dan tanpa menunggu dia pulih, dia melihat sebuah telapak tangan terentang dari celah dan menariknya ke dalamnya. Desir. Jin Wu Hao Huang terpana, dan pada saat berikutnya, dia berdiri tiba-tiba, dan nyala api menyapu seluruh ngarai. Pisau pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Klan Bais yang kuat yang didukung oleh pengadilan iblis kuno diseret ke celah ruang dan waktu oleh pisau pencuri di bawah hidungnya. Api memadamkan ruang dan waktu, membuat langit malam menjadi merah. Namun, Jin Wu Hao Huang melihat lengannya yang gemetar dan melemah, dan tidak bisa menahan untuk mengertakkan gigi. Xie Feiling. Fan Wanxing. Apakah kamu tidak ingin pisau pencuri itu tidak pernah terbalik? Aku telah menyegel ruang ini dengan Golden Crow Dao Fire. Ayo. Api Dao yang dinyalakan oleh Jin Crow Hao Huang melonjak ke langit, dan itu sangat mencolok di bawah langit malam, dan raungan Queen Yu membuat klan Qifang Bais marah. Wow. Hampir untuk pertama kalinya, Bai Linglong berubah menjadi pita yang tersisa dan terbang menuju ke arah api sedang menyala. Dan Fan Fan Star juga pulih, dan mengikuti dari belakang. Pisau pencuri ini, yang bersembunyi di celah dalam ruang dan waktu, ingin menyelinap masuk secara diam-diam. Hancurkan kami satu persatu. Untungnya, mereka tidak jauh satu sama lain di bais dari 7 penjuru. Gerakan seperti itu segera menyebabkan Xie Feiling, Li Suyun, dan klan bais yang kuat naik ke langit. Xie Feiling sangat marah. Dia menolak untuk menerimanya. Dia tidak percaya bahwa pisau pencuri bisa menjadi lawannya tanpa senjata kekaisaran bihai dan berbagai harta. Pisau pencuri, tanpa mata sejati dari Raja Jahat, aku masih bisa membunuhmu. Xie Feiling menggertakkan giginya dengan marah dan sangat cepat. Namun, karena kecepatannya yang sangat cepat, celah ruang waktu tiba-tiba meledak di depannya, membuatnya sulit untuk menghindar, dan dia langsung tersedot ke dalamnya. Tidak baik. Para sahabat di sekitar Xie Feiling tiba-tiba pulih. Pisau pencuri itu mengenai timur. Klan Queen Yu yang kuat melonjak dengan kekuatan dewa, mencoba menghancurkan ruang. Tetapi melihat ruang terlipat, seperti cermin saling silang, sehingga mereka tidak bisa menyentuh Xie Fei sosok Ling,